Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Matilda Christina Liak, NIM 2023811014, Prodi Teknologi Budidaya Perikanan semester 2. Saya akan mempresentasikan hasil resum dari bab 4 tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dalam suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Ada 3 fungsi konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dan yang ketiga, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Melihat kembali perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata sudah terjadi banyak dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan suatu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, bahkan semakin hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat sudah mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Oleh karena itu timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut digagasi oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal masa reformasi atau pertengahan tahun 1998 muncul beberapa tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut diutarakan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menghapuskan doktrin fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, dan
berikutnya mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan yang pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2002, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian dan terima kasih.